Seteguk cappuccino, enak rasanya. Salam cappuccino. Saya berdoa semoga Anda senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Di tengah situasi COVID-19 ini, kesehatan menjadi begitu berharga. Kesehatan menjadi begitu mahal. Karena apa? Kita menjadi tidak berdaya, berhadapan dengan situasi COVID, dan kita juga tidak bisa kemana-mana. Banyak orang sakit yang merindukan pelayanan, tidak bisa diberi, karena ada ketakutan-ketakutan, ada pengaruh-pengaruh yang melatar belakangi keputusan itu. Karena itu saya mengajak Bapak Ibu untuk tetap berjaga dalam kesehatan. Semoga Anda selalu diberikan berkat kesehatan dan kebahagiaan. Dan ingat, sebelum kita lanjut, tolong like, tolong subscribe, supaya Anda senantiasa mendapat pengalaman-pengalaman berharga dari sharing-sharing iman ini. Ada lagu yang mengatakan, sharing iman ini saya mengajak kita untuk merenungkan rupanya cinta ibu. Doa ibu itu sungguh luar biasa. Di tengah kerentanan, dia tetap ingat anaknya. Kan ada lagu mengatakan, di doa ibuku namaku disebut, di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Lagu ini sebenarnya saya menyadari sunat bukan suatu untaian kata-kata biasa. Lagu ini membawa perubahan-perubahan besar bagi perjalanan cinta ibu dan anak. Dan kali ini saya ingin memberikan kesaksian betapa cinta seorang ibu itu sungguh luar biasa. Saya di tengah situasi COVID-19, tiba-tiba saya ditelepon juga oleh sebuah keluarga untuk mendoakan seorang oma berusia 96 tahun. Bayangkan, Bapak Ibu, usia 96 tahun, saya pikir dia sudah tidak berdaya, ingatan menjadi kurang, dan dia hanya mengharapkan belas kasih. Karena itu ketika saya berangkat, karena situasi COVID ini, karena itu memang gereja menyetop pelayanan kepada orang-orang sakit. Rupanya ketika saya berjumpa dengan dia, waktu awal, oma itu tidak berdaya sama sekali. Dia tinggal dengan cucunya, anaknya tidak ada di Indonesia. Anaknya tidak bisa pulang karena terhalang oleh COVID-19. Karena itu ketika berjumpa pertama kali, dia baring saja. Saya merasa, wah, saya tanya ini usianya berapa? Oh, cucunya bilang, oh ini Romo usianya 96 tahun. Saya merasa usia yang begitu panjang. Saya pikir mungkin oma reaksinya dengan kita, kontak dengan kita mungkin agak kurang. Tapi dugaan saya agak meleset. Kata cucunya, Romo kuat-kuat aja, volume dibesarin supaya oma bisa dengar. Akhirnya saya bilang, oma, saya Romo mau berdoa ini. Langsung dia lipat tangan, tutup mata, dan berdoa. Jadi saya urapin dia, pengurapan orang sakit. Dan setelah pengurapan, dia langsung genggam tangan saya dengan sangat kuat, lalu mulai berbicara. Tadi volume suara sama sekali tidak ada, kata-kata tidak ada. Tapi ketika setelah berdoa, dia langsung volumenya tinggi dan memegang tangan saya. Saya terkejut. Langsung dia mulai bercerita kerinduan hatinya untuk berjumpa dengan anaknya. Kerinduan dan harapannya. Dia di tengah situasi yang sulit ini tetap berharap supaya berjumpa dengan anaknya. Dan ini adalah suatu harapan yang luar biasa. Kerinduan hati yang sangat mendalam. Saya merasa, wah, luar biasa ya. Walaupun di tengah situasi ini, di tengah penderitaan, di tengah kesulitan hidupnya, oma itu tetap ingat anaknya. Mungkin saya pikir, wah, kadang-kadang saya lupain mama yang saya tidak doain. Tapi ibu tidak pernah lupa akan anaknya. Karena apa? Cinta, karena kasih, karena pengorbanan. Dia melahirkan, karena itu dia pasti tetap memberi yang terbaik. Dan oma itu, saya sharing dengan dia, mendengar cerita dia dalam periode yang cukup panjang. Dan saya tahu kerinduan hati mendalam untuk berjumpa dengan anaknya. Karena itu, dari renungan ini, saya mengajak teman-teman semua, ingatlah orang tuamu. Jangan terlambat
untuk mengalirkan cinta. Jangan terlambat untuk memberi yang terbaik baginya. Mungkin pernah ia menyakiti hatimu, mungkin pernah dia melukai dirimu, tapi ingat, ibu tetaplah ibu yang hebat. Dia akan tetap mendoakan kita. Dia akan memberikan hidupnya, pengorbanan, dan cintanya yang luar biasa untuk anak-anaknya. Dia tidak pernah pergi karena cintanya selalu abadi. Dan Oma itu tetap memegang tangan saya dan bercinta dengan semangat. Dan saya menjadi heran, kok katanya Oma sebelumnya tidak bisa apa-apa. Kok ketika berjumpa dengan saya, walaupun dia tidak kenal saya, toh ada kontak iman, kontak hati yang luar biasa. Karena itu saya menyadari, kata cucunya, rupanya setelah penghentian pembagian komuni kudus bagi Oma mulai agak menurun. Dia kontak dengan orang juga mulai agak lebih sulit. Tapi ketika kehadiran saya, yang dia rindukan adalah pelayanan rohani. Dan saya hanya hadir memberikan perminyakan suci baginya. Tapi Oma merasa sungguh dikuatkan oleh Tuhan. Kerinduan hatinya akan berjumpa dengan anaknya tetap berjalan. Tapi ada ketenangan jiwa, ada ketenangan hati, kegelisahan, ketakutan itu seakan-akan diangkat oleh Tuhan. Karena itu pesan yang dapat kita ambil dari pengalaman iman yang saya alami secara langsung ini adalah, pertama, jangan pernah melupakan orang tuamu. Sejauh apapun kamu pergi, tetaplah sapa dia. Karena orang tua itu tetap ingat akan kita. Dia tetap mendoakan kita. Oma itu orang yang sungguh beriman, saya tahu. Ketika sebut doa, dia langsung tutup mata dan berdoa. Dan selesai doa, dia genggam tangan kita dan mulai dengan inilah iman seorang ibu yang hebat. Saya yakin anaknya bisa merasakan cinta yang luar biasa dari ibunya. Saya saja baru kenal langsung tersentuh sekali. Wah, hebat sekali Oma ini. Karena itu saya mengajak kita pertama-tama, ingatlah orang tuamu. Jangan pernah menyakiti mereka, jangan pernah membuat mereka menangis karena cintamu tidak dikasih dengan mereka. Karena pengorbanan, kasih mereka itu sempurna untuk kita. Yang kedua, jika ada yang sakit, doakanlah. Ajaklah Romo untuk berdoa, karena kerinduan orang sakit, harapan mereka itu hanya pada Tuhan. Ketika Anda membagikan komuni, ketika mereka diurapi, mereka menerima kekuatan Tuhan. Oma ini memberikan kesaksian bahwa ketika dia menerima komuni, dia menjadi kuat. Dan cucunya bilang, setelah tidak ada komuni, ada kelemahan secara batinia, ada kegelisahan, ada ketakutan. Tapi ketika saya sudah memberikan dia perminyakan suci, ada ketenangan. Dan dia bercerita dengan suara yang cukup lantang untuk seorang Oma. Inilah cinta yang bagi saya sungguh luar biasa. Cinta yang dilahirkan Oma pada cucu, pada anak-anaknya. Cinta juga dapat saya rasakan hari ini. Karena itu, teruslah berbagi dalam kasih. Ingatlah selalu orang tuamu dalam doamu, dalam perjalanan hidupmu. Dan perhatikanlah mereka di masa tua mereka. Jangan pernah telantarkan mereka, karena cinta mereka tidak akan tergantikan oleh harta yang Anda berikan. Karena mereka memberi cinta, balaslah pula dengan cinta yang sejati. Mungkin mereka memberi 100, Anda hanya kasih 1%. Itu pun bagi mereka sudah cukup. Karena mereka tidak minta hal lain kecuali perhatian, cinta, dan kasih sayangmu. Seteguk cappuccino. Enak rasanya. Salam cappuccino. Ingat like dan subscribe.